Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bertina Rumadas dari Prodi D3 Kepariwisataan Dunia Wisata kelas PAR 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah pemahaman lintas budaya mengenai geger budaya atau kultur shock. Geger budaya atau kultur shock adalah salah satu permasalahan yang paling sering dihadapi oleh individu yang menghadapi budaya asing. Permasalahan yang sama juga dialami turis yang berwisata ke luar negeri. Geger budaya adalah perasaan heran atau terkejut ketika individu dihadapkan pada suatu yang asing atau tidak dikenal sebelumnya. Geger budaya terjadi juga karena adanya perbedaan antara dugaan atau harapan individu dengan kenyataan. Menurut Rogers and Steinfeld tahun 1999 mengungkapkan bahwa geger budaya disebabkan oleh ketidakmampuan menanggulangi atau mengatasi lingkungan budaya yang baru, merespons stimulasi yang tidak biasanya menghadapi gaya hidup, dan mengerjakan sesuatu yang berbeda, mengajukan pertanyaan dan mengenal makanan. Dan geger budaya terjadi ketika individu yang mengunjungi suatu budaya asing kemudian mengalami kehilangan keseimbangan yang atau tanda-tanda dan simbol-simbol yang sudah tidak lazim digunakan dalam hubungan sosial karena ada perbedaan budaya. Pendatang yang mengalami geger budaya dapat mengalami sakit secara fisik dan mental, rindu dan ingin segera pulang ke negaranya, atau juga ingin melakukan bunuh diri. Beberapa gejala dari orang yang mengalami geger budaya di Indonesia diantaranya adalah merasa cemas, depresi, disonansi, jijik, malu, takut melakukan sosialisasi, merasa ditolak, frustasi, kesepian, menyalahkan diri, dan hingga mengalami kelainan mental atau dan sebagainya yang menyebabkan kehilangan keseimbangan diri pada seseorang, yang membuat sehingga seseorang itu juga tidak akan mengalami keselamatan pada dirinya sendiri. Menurut Ray Singer, ada beberapa geger budaya. Yang pertama, role shock, yaitu disebabkan karena kurangnya pengetahuan individu tentang aturan bertingkah laku. Lingual shock, yaitu disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan individu berbahasa asing sehingga tidak berkomunikasi secara tepat. Culture fatigue, yaitu disebabkan kelelahan pada individu yang berupaya menyesuaikan diri secara terus-menerus terhadap lingkungan budaya yang baru. Yang berikut transition shock, yaitu disebabkan oleh reaksi yang negatif terhadap perubahan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan budaya yang baru, sehingga individu dapat melakukan interaksi secara efektif di dalam lingkungan yang baru. Yang berikutnya re-entry shock, yaitu disebabkan oleh kesulitan emosional dan psikologis yang dialami pada saat kembali ke rumah setelah berpergian ke luar negeri. Secara sederhana, geger budaya atau culture shock dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang atau individu mengalami kebingungan dan disorientasi ketika berada di lingkungan budaya yang baru. Geger budaya yang sudah jadi bagian studi ilmu komunikasi merupakan proses alami yang sering dirasakan oleh orang atau individu di tempat yang berbeda dibandingkan asalnya. Geger budaya kerap dialami oleh para perantau yang sebelumnya tinggal di desa yang menuju ke kota metropolitan untuk bekerja atau menempuh pendidikan. Perbedaan budaya dan karakteristik individu membuat geger budaya bisa jadi masalah tersendiri. Ada beberapa tanda yang bisa dilihat ketika seseorang mengalami culture shock. Contohnya seperti bosan menghindari komunikasi dengan orang, merasa terisolasi dengan lingkungan sekitar hingga mudah lelah. Tanda-tanda tersebut menjadi indikasi bahwa seseorang yang mengalami culture shock atau geger budaya. Lalu, apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi geger budaya atau culture shock ini? Cara sederhana dalam mengatasi geger budaya yang pertama adalah cari teman baru. Cara paling penting dalam mengatasi geger budaya adalah mencari teman baru. Dengan teman baru kita bisa berbagi masalah atau kesusahan yang dihadapi. Carilah teman yang memang sudah lama berada di lingkungan yang baru dan syukur-syukur mendapat teman yang berasal dari warga negara. Berikutnya adalah lebih banyak berbicara.
Jangan pendam sendiri masalah yang kamu hadapi ketika berada di lingkungan baru. Bicaralah dengan orang-orang yang baru kamu temui. Obrolannya pun bisa bermacam-macam, mulai dari basa-basi setiap hari hingga pertanyaan-pertanyaan serius mengenai tempat baru yang kamu tinggali. Intinya banyak bicara dengan orang baru biar mempunyai lebih banyak wawasan. Yang ketiga adalah terlibat dengan kegiatan sekitar. Cara efektif untuk mengatasi gegar budaya adalah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan yang baru. Terlibat dalam acara maupun kegiatan yang diadakan di lingkungan baru bisa membuat proses adaptasi bisa terus berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, jangan terus-terus bersembunyi di dalam kamar atau di rumah. Yang keempat adalah mencari distraksi aktif. Yang kelima adalah membuka pikiran atau open-minded. Gegar budaya kadang diakibatkan oleh perasaan bahwa lingkungan baru memiliki banyak sekali kesalahan dan keanehan. Hapus perasaan tersebut dengan lebih open-minded atau membuka pikiran Anda lebih luas. Culture shock juga terjadi karena kesulitan yang sering dialami oleh mahasiswa dalam menghadapi situasi baru dan menimbulkan gejala seperti marah, rasa frustasi, serta kecemasan sosial yang berlebihan dan dampak negatif yang diakibatkan oleh culture shock. Menurut Albert, ada 6 aspek negatif yang timbul akibat dari culture shock, yaitu stres yang dipicu oleh psikologis karena harus menyesuaikan diri dengan lingkungan atau suasana baru, rasa kehilangan yang berasal dari tidak adanya lagi teman lama, juga status dan peran terdahulu, penolakan budaya lama dari lingkungan atau suasana baru, ketidakpastian tentang ekspektasi peran dan identitas diri, kecemasan dan penolakan terhadap cara hidup baru, perasaan tidak berdaya karena tidak mampu bertahan dengan baik di lingkungan atau suasana yang baru. Namun menurut Albert, culture shock sendiri memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap bulan madu ditandai dengan antusiasme karena berada di lingkungan yang berbeda. Tahap ini dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa bulan dan biasanya dialami oleh orang-orang yang memegang posisi penting dan tidak menemukan diri mereka dipaksa menghadapi kesulitan hidup sehari-hari, misalnya seorang direktur yang harus pindah tugas ke kantor pusat dan sebagainya. Yang kedua adalah tahap frustasi. Tahap penolakan ini terjadi ketika seseorang dipaksa untuk mengatasi kesulitan sehari-hari di lingkungannya yang baru, termasuk diantaranya cuaca yang tidak bersahabat, bahasa ketika pindah ke wilayah dengan perbedaan bahasa, masalah ketidaknyamanan, rasa tidak mampu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tahap penyesuaian. Mereka menganggap bahwa lingkungan baru tidak peka terhadap situasi mereka dan mencari bantuan dari luar, misalnya pada seseorang yang tinggal di negara lain, yaitu rekan senegara mereka. Yang keempat adalah tahap penerimaan. Biasanya setelah melalui masa di lingkungan atau negara baru dan setelah bergelut dengan tahapan emosional. Tahap terakhir dari culture shock adalah penerimaan. Penerimaan tidak berarti bahwa budaya atau konteks baru dipahami sepenuhnya, tetapi itu berarti pemahaman bahwa kesadaran penuh tidak perlu berfungsi dan berkembang di lingkungan yang baru. Selama tahap penerimaan, orang asing dapat mengumpulkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk merasa dirinya seperti di rumah sendiri. Selanjutnya, culture shock terkait dengan pariwisata atau dunia pariwisata. Di sini contohnya seperti di India yang saya ambil, memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan budaya yang begitu kental. India menjadi salah satu tujuan wisata untuk berlibur, salah satunya yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Tapi di balik keindahannya itu ternyata India mempunyai reputasi yang buruk bagi kalangan wisatawan. Wah, mereka yang berkunjung pertama kali ke sana mungkin akan kaget sebab kebanyakan wisatawan tidak melakukan hal tersebut di negaranya sendiri. Food Director Windy Irwani mengatakan kejadian ini biasa disebut dengan culture shock, artinya seseorang yang tidak bisa menerima kebudayaan berlainan dengan kebiasaan mereka ketika berada di negara lain. Jadi ketika orang yang pertama kali ke India, pasti mereka akan kaget dan rasanya mau pulang saja. Wah, ketika baru sampai di India,
ia mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan. Dan ternyata jalanan umum di negara yang terkenal dengan Sungai Gangga ini lingkungannya tidak bersih. Kemudian hal lain yang biasa yaitu orang India ini katanya suka memperhatikan orang-orang baru sekitarnya yang baru datang. Dan di sana juga dia merasakan ingin pulang, tetapi karena ingin melanjutkan perjalanan ke ladang, dia sama sekali langsung menghentikan rencananya untuk pulang. Dan dibalik itu semua, katanya wanita cantik ini mengungkapkan bahwa sebenarnya di India itu negaranya indah, kaya akan kuliner dan budaya yang masih kental, dan penduduk lokalnya yang pun baik-baik. Cuman memang disarankan untuk perempuan yang berkunjung ke India harus ramai-ramai, jangan sendirian, karena memang India memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi